أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwah dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah, kasih sayangnya, hidayahnya, petunjuk-petunjuknya semoga senantiasa tercurahkan untuk kita semuanya insyaallah, dan semoga Allah SWT memberikan anugerah untuk kita semuanya sehingga kita bisa dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya, dan semoga Allah berikan anugerah untuk senantiasa bisa menambah ilmu syariah agama Islam, dan semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk mengamalkannya, untuk mendakwahkannya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk siang hari ini yang kita bahas adalah tentang hal-hal yang batalkan salat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mubtilatus salah, hal-hal yang bisa batalkan salat. Di sini ahada asyara syai'ah, ada 11. Yang pertama adalah al-kalamul amdu. Al-kalamul amdu yaitu bicara dengan sengaja. Pembicaraan yang dengan sengaja yang diucapkan oleh umat manusia dan dia mengetahui bahwa hukumnya adalah diharamkan, di saat dia masih juga bicara, maka hukumnya adalah bisa membatalkan sholatnya. Kalau sholatnya sampai batal, kalau dia tidak mengulang sholatnya, maka dia berdosa, karena kewajiban yang mestinya dia jalankan secara benar tanpa ada suatu hal yang batalkan ibadahnya, tetapi dia tidak melakukannya dengan benar, maka dia tentunya adalah berdosa. Memang dulunya awal-awal sebelum ada diturunkan suatu ayat, Allah mengatakan hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sebelum ayat tersebut diturunkan, kata para sahabat, ada sebagian di antara hadis diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, kata beliau, kunna natakallamu fi shalah, dulu kami itu bicara dalam salat. Seorang laki-laki dia bicara dengan sahabat-sahabatnya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ayat wa qumu lillahi qanitin. Akhirnya kemudian kami diperintahkan untuk diam di saat salat. Ini adalah awal-awal memang sebagian di antara sahabat sebelum ayat tersebut turun, mereka masih ngobrol di saat salat. Mereka masih ngobrol di saat salat. Tetapi setelah ayat tersebut turun, kemudian disyariatkan untuk terdiam atau berdiam, tidak diperbolehkan untuk bicara. Kalau misalnya
Ada orang dia lupa, dia lagi sholat, lupa lagi sholat, kemudian dia bicara. Maka bagaimana? Maka di sini adalah kalau memang benar-benar lupa, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, maka tetap sah hukum sholatnya. Dasarnya apa? Hadis-hadis yang sahih di saat Nabi Muhammad SAW beliau sholat al-asyi, sholat zuhur ataupun sholat asar, yang mestinya dikerjakan 4 rakaat, tapi kebetulan Allah alam, karena mungkin dibuat Allah SWT lupa biar nanti dijadikan sebagai suatu syariat, ataupun mungkin Nabi Muhammad SAW beliau lupa sebagaimana umat manusia pada umumnya. Intinya dalam riwayat tersebut, Nabi Muhammad SAW beliau mengerjakan zuhur ataupun sholat asar dikerjakan 2 rakaat, padahal beliau tidak sedang bermusafir. Kalau bermusafir mungkin dianggap Nabi Muhammad SAW beliau sedang mengqasar sholatnya, tapi saat itu beliau mengerjakan sholat zuhur ataupun asar dikerjakan 2 rakaat. Akhirnya kemudian ada seorang sahabat, seorang sahabat, dia nanya, aku sirati sholat ya Rasulullah, amna sayita ataupun nasita, ya Rasulullah, apakah sholat ini sengaja diqasar ataukah antum lupa? Ada sebagian di antara ulama mengharokati bukan nasita, tetapi adalah nusita. Engkau dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau nanya tentang apa yang diucapkan oleh sahabat ini, yaitu sahabat Dzuliyadain. Kemudian dibilang sahabat, iya, benar yang disampaikan oleh Dzuliyadain. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW beliau menambah 2 rakaat lagi, dan sehabis menambah 2 rakaat kemudian beliau sujud sahwi. Tayyib. Tadi ini jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW beliau melakukan dialog dengan sahabat Dzuliyadain, dan juga dialog nanya dengan para sahabat yang lainnya tentang perkataan Dzuliyadain. Ini ucapan yang diucapkan Nabi Muhammad SAW karena memang beliau lupa. Ini ada pendalilan yang digunakan oleh ataupun sebagian dari ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga di saat misalnya ada orang sholat, kemudian lupa dalam sholatnya dia ataupun lupa, sehingga kemudian dia bicara, maka hukum sholatnya adalah sah. Hukum sholatnya adalah sah. Kalau misalnya dia lupa kemudian ingat, kok masih ngobrol lagi, maka baru kemudian batal sholatnya. Kemudian kalau misalnya ada orang bicara, ini kasus yang kedua, orang bicara dia tidak mengetahui hukumnya, bahwa bicara dalam sholat itu bisa membatalkan sholatnya. Cuma ada orang di saat dia itu sholat, dia memang benar-benar nggak tahu hukumnya, sholat itu dilarang bicara, tapi dia masih bicara karena memang dia nggak mengetahui hukumnya. Ini biasanya terjadi bagi orang yang mungkin dia baru belajar sholat, kemudian tidak mengetahui bahwa bicara dalam sholat itu dilarang hukumnya, tapi dia bicara karena memang nggak mengetahui hukumnya. Maka bagaimana kalau seandainya dia tidak mengetahui hukumnya, kemudian dia bicara, maka hukum sholatnya tetap sah. Hukum sholatnya tetap sah. Hadisnya apa? Hadis-hadis yang sahih. Sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, di saat beliau salat bersama para sahabat yang lainnya termasuk bermakmum dengan Nabi Muhammad SAW. Tahu-tahu ini pernah kita sebutkan di dalam majlis ini. Tahu-tahu ada orang bersin. Orang bersin. Orang bersin ini dia mengucapkan alhamdulillah oleh sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah SWT merahmati dirimu. Ini ucapan yarhamukallah ditujukan terhadap orang yang bersin, dan dia mengucapkan alhamdulillah. Berarti ini adalah ada unsur percakapan yang ditujukan kepada orang lain, tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian para sahabat yang saat itu mereka mengetahui sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami bilang yarhamukallah, mereka melihatnya begini. Maksudnya adalah untuk mengingatkan ente sedang sholat jangan
jangan bicara. Akhirnya kemudian sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau malah bicara lagi. Wa suqla Umayyah, ma sya'nukum? Celaka diriku. Kalian kenapa kalau malah melihat diriku? Akhirnya kemudian para sahabat yang sebelumnya mereka ngasih kode dengan memandang sahabat Muawiyah, biar maksudnya adalah berhenti, tidak mengucapkan perkataan, malah menambah perkataannya, sehingga para sahabat mereka menepuk paham mereka masing-masing. Maksudnya adalah untuk mendiamkan sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Tayyib. Setelah sholat ini Nabi Muhammad SAW beliau tidak memarahi, nggak marahin sahabat Muawiyah. Cuman saja Nabi Muhammad SAW beliau menasihati, inna hadhihi salat la yasluhu fiha syai'un kalamin nas. Sesungguhnya solat ini adalah tidak pantas di dalamnya ada suatu ucapan umat manusia. Karena untuk di dalam solat itu adalah bacaan tasbih, takbir, dan juga qiraatul Quran atau bacaan Al-Quran. Dalam riwayat tersebut, ini hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau tidak perintah kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu untuk mengulang solatnya, Kalau seandainya solat yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah dianggap batal solatnya karena ada ucapan umat manusia, bahkan tadi itu negur para sahabat yang lainnya di saat mereka memandang ataupun melototin sahabat Muawiyah. Kalau seandainya dianggap batal, niscaya Nabi Muhammad SAW akan nyuruh untuk ngulang solatnya. Ente ulang solatnya karena ente di saat solat itu malah ngomong. Tapi dalam riwayatnya Nabi Muhammad SAW beliau tidak nyuruh ataupun perintah sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami untuk mengulang solatnya. Sehingga disimpulkan oleh para ulama bahwa orang yang belum mengetahui hukum keharaman bicara di dalam solat, kemudian dia bicara dalam solat, berarti dia adalah orang jahil. Maka di saat dia bicara dalam solat, hukum solatnya tetap sah. Paham ya ikhwah? Ini lain hukumnya kalau misalnya sudah mengetahui hukumnya bicara dalam solat adalah haram hukumnya, tapi masih juga bicara, maka inilah yang dibahas, bahwa bicara dengan sengaja hukumnya adalah batal, dan ini nggak berlaku bagi orang yang lupa dan juga tidak berlaku bagi orang yang jahil tentang masalah hukum ini. Kemudian di poin berikutnya, yang kedua adalah wal amalul katsir, yaitu gerakan yang banyak. Maksudnya adalah ataupun suatu perbuatan yang banyak, gerakan-gerakan ataupun perbuatan alladzi laisa min jinsis shalah, gerakan-gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat. Ini pula nanti termasuk diantaranya adalah gerakan sholat cuman saja penambahan. Mestinya rukuk di dalam setiap rakaatnya hanya 1 kali rukuk, tapi ada orang dia menambah lagi. Gerakan tersebut, perbuatan tersebut bisa membatalkan sholatnya. Ataupun misalnya bukan gerakan sholat, cuman saja banyak gerakannya, dipandang banyak. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, itu adalah kalau sampai dikerjakan 3 kali berturut-turut. Kalau cuma dikerjakan sekali maka nggak batal. Misalnya ada orang dia maju selangkah. Kenapa kok maju ke depan? Karena mungkin dia merasa melihat, loh ini kok tempat berdirinya ini nggak lurus dengan shaf. Akhirnya kemudian ana maju ke depan. Ini gerakan yang tidak dikerjakan berturut-turut dan hanya 1 kali gerakan saja, maka ini tidak membatalkan sholat. Ataupun kalau misalnya 3 kali dan dilaksanakan dengan berturut-turut, maka itu membatalkan sholat. 1, 2, 3 langsungnya nyambung, itu bisa membatalkan sholat. Sebagian di antara riwayat Nabi Muhammad SAW beliau in kunta fa'ilan fawahidah,
Ini di saat seorang sahabat dia sibuk untuk ngerapiin ataupun sibuk untuk ngeratain tempat sujud yang di saat sholat. Kalau seandainya memang sekali, silahkan, nggak jadi masalah. Tapi kalau sampai berkali-kali begini-begini, ini yang dikhawatirkan nanti bisa batalkan sholat. Taib jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama di saat mereka membahas tentang gerakan sholat, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Menyangkut masalah apa? Ada sebagian di antara gerakan yang justru hukumnya adalah wajib untuk dilakukan. Apa itu? Di saat misalnya ada orang sholat, dia menghadap ke arah selain kiblat. Tahu-tahu kemudian ada orang yang mengatakan, "Mas, antum sholatnya bukan ke kiblat tuh. Kiblat sebelah kanan antum." Maka hukum bergerak untuk menghadap ke arah kiblat adalah wajib. Karena tanpa kita membuat suatu gerakan menghadap ke arah kiblat, justru sholat kita tidak sah hukumnya. Karena kebetulan kita sholatnya adalah menghadap ke arah selatan, sedangkan kiblat kita adalah berada sebelah barat untuk wilayah Indonesia, sehingga kita perlu untuk menghadapkan, memiring ke arah sebelah kanan. Tayyib. Ini gerakan yang pertama. Ada gerakan yang kedua. Ini justru ada termasuk di antara gerakan yang justru disunahkan. Apa ini? Tadi itu yang kita sampaikan. Misalnya shaf kita ini ataupun tubuh kita berdirinya tidak lurus dengan shaf, kurang maju ke depan sedikit. Gerakan kita untuk maju ke depan ini adalah disunahkan. Ada gerakan yang ketiga, yang hukumnya adalah mubah. Yaitu apa? Di saat dia perlu gerakan tersebut karena faktor keperluan tertentu. Misalnya di saat sholat, kebetulan mungkin di area terbuka. Area terbuka kebetulan matahari sudah mulai terik, sehingga sholatnya nggak khusyuk. Akhirnya biar nanti tenang sholatnya, kemudian bergeser sedikit ke arah yang di situ ada bayangan-bayangan suatu benda yang bisa dipakai untuk berteduh. Gerakan ini karena faktor keperluan, maka ini diperbolehkan. Ada suatu gerakan yang hukumnya adalah yang diharamkan. Ini yang bisa membatalkan sholat kita, yaitu kalau dikerjakan dengan sengaja sampai 3 kali berturut-turut, ataupun mungkin tadi itu untuk 3 kali berturut-turut. Ini yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sebagian di antara ulama termasuk dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah kalau termasuk di fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau ada suatu gerakan yang banyak, kemudian setelah kita melihatnya ini orang dia tidak sedang sholat karena hebohnya bukan main gerakannya, maka yang semacam itu sudah batalkan sholat. Taib. Kemudian di poin berikutnya adalah wal hadatsu, adalah hadas. Ini adalah suatu hal yang bisa untuk menghalangi sahnya sholat, baik hadasnya adalah hadas besar ataupun hadasnya adalah hadas kecil, maka bisa membatalkan sholat. Ini berlaku untuk semua mazhab. Jadi orang-orang yang dia sedang sholat, tahu-tahu dia buang angin, maka batal hukum sholatnya. Kalau batal hukum sholatnya, maka dia perlu untuk segera ke kamar mandi ataupun segera untuk berwudu, kemudian dia sholat kembali. Pertanyaannya adalah, apakah hukum sholat kita tersebut yang kita kerjakan tadi yang pertama bisa langsung kita lanjutkan, ataukah perlu untuk diulang dari awal kembali? Perhatikan ya ikhwas sekalian.
Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Tetapi yang sahih adalah perlu untuk diulang kembali. Yang termasuk dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini juga yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang adanya solat yang batal di tengah-tengah solat tersebut karena faktor hadas, maka perlu untuk diulang kembali. Bukan melanjutkan kekurangannya, tapi perlu untuk diulang kembali. Kemudian yang poin berikutnya, hudutsun najasati, adanya najis. Ini yang ada dalam bab poin ini yang dijelaskan oleh para ulama adalah untuk najis la yu'fa anha, yang tidak dimaafu. Apakah memang ada suatu najis yang memang dimaafu ataupun dimaafkan? Iya. Apa itu? Darah nyamuk. Darahnya nyamuk termasuk diantara yang sedikit, termasuk mungkin kepinding, termasuk mungkin tinggi. Allah alam tinggi. Ini bahasa kampung anak. Apa tinggi? Yang biasanya diranjang, ya warnanya agak kemerah-merahan kecil. Apakah kepinding? Atau tumbila? Itu kalau seandainya antum sholat kemudian tepuk begini, kemudian dia jatuh, dan di situ masih ada bekasnya, bekas darah antum, maka ini termasuk di antara darah yang ma'fu, darah yang ma'fu, yang diperbolehkan untuk tetap dilanjutkan. Termasuk di antaranya adalah maudhi'ul fasdi wal hijamah. Termasuk di antaranya adalah bekas dari al-fasdu. Apa namanya? Fasdu itu yang ditusuk. Termasuk di antaranya adalah bekas-bekas dari hijamah ataupun bekam. Itu juga dima'fu bekas-bekasnya. Sehingga kalau seandainya kita habis berbekam, kemudian sudah kita bersihkan dan di situ masih ada sedikit bekas-bekasnya, maka tetap nggak jadi masalah di saat kita salat. Sedangkan untuk najis-najis pada umumnya yang di luar najis-najis yang ma'fu, maka di saat misalnya terkena najis, maka itu bisa menghalangi solat kita. Apa termasuk di antaranya? Kalau misalnya di saat kita solat, tahu-tahu kemudian ada kotoran hewan, lebih khusus lagi adalah hewan-hewan yang dagingnya haram untuk dimakan, tahu-tahu nemplokin kita. Maka bagaimana? Maka batal hukum solat kita. Kecuali mungkin satu keadaan, kalau misalnya kita terkena suatu najis, kemudian bisa langsung untuk kita singkirkan. Misalnya kita menggunakan sorban, ada, kayaknya udah dibahas sih, belum dibahas. Kok sepertinya mungkin tempat lain tahu-tahu kita menggunakan sorban ataupun menggunakan peci, tahu-tahu terasa plek di kepala ini kok sepertinya kotoran cicak ini, kotoran cicak, karena kebetulan mungkin di situ banyak cicak-cicaknya. Antum yakin nih mengenai bagian kepala antum yang di situ ada peci-pecinya, maka langsung dibuang saja atau langsung dijatuhkan saja. Karena kenapa? Karena kita yakin bahwa itu adalah kotoran seekor hewan yang dagingnya adalah haram untuk dimakan, dan dimungkinkan bagi kita untuk segera menghilangkan najis tersebut, maka segera untuk dihilangkan. Tetapi kalau sudah plek, sedangkan itu kotoran ataupun najis menimpa pakaian yang tidak bisa langsung dilepas, maka mau nggak mau ini yang bisa untuk batalkan solat kita. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini dasarnya apa? Nabi Muhammad SAW di saat beliau sholat, tahu-tahu kemudian beliau melepas sandal-sandalnya. Ini hadisnya sangat masyhur, melepas sandal-sandalnya. Di saat Nabi Muhammad SAW beliau dilihat oleh para sahabat yang berada di belakang beliau. Para sahabat melihat Nabi Muhammad beliau melepas sandal. Akhirnya para sahabat
mereka pun melepas sandal mereka. Akhirnya habis sholat, kemudian Nabi Muhammad SAW beliau nanya, ini kenapa kalian melepas sandal kalian semuanya? Kemudian mereka mengatakan bahwa ra'ainak khala'na na'alaik, kami melihat engkau melepas sandal engkau ya Rasulullah. Akhirnya kami pun melepas sandal kami. Kemudian Nabi Muhammad beliau bercerita bahwa malaikat Jibril telah datang mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa di bawah sandal beliau ada kotorannya. Akhirnya Nabi Muhammad beliau melepas sandal-sandalnya. Tayyib. Berarti jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpulkan bahwa adanya suatu najis yang ada pada orang yang sedang sholat itu bisa membatalkan sholat. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau melepas sandal yang di bawahnya ada najisnya. Ikhwah, kalau kita perhatikan, kalau misalnya ada suatu pertanyaan, ana ini lupa, nggak tahu ada najisnya, ataupun nggak tahu ada najis, nggak tahu ada najis di pakaian atau mungkin di peci ana. Tahu-tahu di saat sholat ada sebagian di antara ikhwah yang ingatkan, ada sebagian di antara ikhwah yang ingatkan bahwa di peci ana itu ada najis. Itu ada kotoran ayam di peci antum. Maka bagaimana? Segera untuk ditanggalkan itu pecinya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya ini pengingatannya adalah di saat rakaat yang terakhir, salat zuhur rakaat terakhir ataupun hampir salam. Pertanyaannya adalah setelah anak itu melepas peci ini yang ada najisnya, setelah diingatkan oleh teman, saat makan nggak tahu sama sekali ada najisnya. Pertanyaannya adalah setelah anak melepas peci yang ada najisnya. Pertanyaannya adalah apakah sholat anak yang dari awal rakaat, dari mulai takbiratul ihram sampai hampir salam tadi ini, yang tentunya adalah anak sedang membawa najis di bagian peci, apakah hukum sholat anak sah ataukah perlu untuk diulang dari awal? Maka jawabannya adalah tidak perlu untuk diulang dari awal karena memang kita nggak mengetahuinya. Dalilnya apa? Tadi ini prakteknya Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya melepas sandal beliau, dan di dalam riwayatnya beliau tidak mengulang sholatnya. Karena kenapa? Karena memang Nabi Muhammad SAW dari awal sholatnya beliau tidak mengetahui ada najis di bawah sandal beliau. Taunya kapan? Setelah diberitahukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga disimpulkan bahwa dari misalnya awal-awal sholat, walaupun toh sampai hampir terakhir, aslinya kita membawa suatu najis, tapi karena kebetulan kita nggak mengetahuinya, maka setelah kita menanggalkan najisnya, maka tinggal lanjutkan kekurangan sholatnya tanpa perlu untuk mengulangnya lagi. Tadi ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya, yang kelima ini adalah wankishafil aurah, yaitu terbukanya aurat. Terbukanya aurat ya ikhwah, di saat misalnya tahu-tahu kita sholat, mungkin sholat di area mungkin masjid, cuman saja qadarullah anginnya lagi kencang, kita menggunakan sarung, kemudian tersingkap sarung tersebut, tersingkap. Di saat misalnya tersingkap, langsung kita tutup kembali, maka sah hukumnya. Tetapi kalau tersingkap kemudian malah kita menikmatinya, karena mungkin yang sebelumnya gerah jadi adem, maka batal hukum sholatnya. Hukum sholatnya batal. Tapi kalau seandainya segera untuk ditutup, maka tidak batal hukum sholatnya. Yang perlu diperhatikan pula dalam masalah hal ini adalah tentang masalah aurat itu sendiri. Adalah masalah aurat itu sendiri. Yang pernah kita sampaikan sebelumnya, misalnya aurat kaum laki-laki di dalam sholat itu adalah ma baina surrati wa rukbah, yaitu antara pusar dan juga antara lutut. Berarti kalau area-area ini ada yang terbuka,
dan kita tidak segera untuk menutupnya, maka batal hukum sholat kita. Ini adalah untuk kaum laki-laki. Untuk kaum perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka sama telapak tangan. Ini adalah aurat kaum perempuan di dalam sholat mereka. Berarti perlu untuk dibuka di saat seorang perempuan yang biasanya seorang ikhwat atau akhwat yang sebelumnya dia menggunakan cadar, menggunakan niqab, kemudian dia sholat, maka perlu untuk dibuka. Kecuali mungkin di saat di sana banyak kaum laki-laki yang bukan mahramnya, maka kata sebagian di antara ulama adalah masih diperbolehkan untuk menutupkannya. Kalau di sana adalah kaum perempuan semuanya, wajib hukumnya untuk dibuka. Taib. Itu adalah aurat kaum perempuan berada di dalam sholat. Sedangkan selain muka sama telapak tangan, di saat seorang perempuan sedang sholat, selain muka sama telapak tangan, maka semua wajib hukumnya untuk ditutup, termasuk diantaranya adalah telapak kaki, termasuk diantaranya adalah punggung kaki, termasuk diantaranya adalah rambutnya. Jangan sampai ada yang terjuntai ke depan. Nggak diperbolehkan. Perlu untuk difokuskan pula bahwa bagian-bagian selain muka sama telapak tangan itu wajib hukumnya untuk ditutup. Tadi ini kita bicara tentang masalah aurat kaum perempuan di dalam sholat. Sedangkan aurat kaum perempuan di luar sholat, aslinya qaul yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, itu adalah seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini mungkin yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Ini adalah yang sahih di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berbagai macam kitab yang besar-besar membahas masalah ini, termasuk pula kitab yang kecil pun membahas masalah aurat kaum perempuan. Aslinya dalam mazhab Syafi'i itu adalah sekujur tubuh mereka semuanya, termasuk muka dan juga termasuk muka. Tayyib. Pernah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian dalam masalah ini ya ikhwas sekalian, terlepas dari masalah sebagian di antara qaul yang mengatakan untuk menggunakan cadar hukumnya adalah sunnah. Tetapi kalau kita bicara tentang masalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa qaul yang mu'tamad, qaul yang resmi dalam mazhab itu adalah wajib hukumnya bagi kaum perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya. Kemudian yang dibahas oleh para ulama ya ikhwas sekalian dalam masalah hal ini, yang mungkin muncul suatu pertanyaan, Ustadz, ini sebagian di antara realita ini, yang sebagian di antara kaum laki-laki tentang masalah apa? Sebagian di antara pemudanya ataupun remaja-remaja atau mungkin orang-orang yang mungkin yang biasa menggunakan kaos yang ngetat-ngetat, kurang panjang, di saat dia sholat bagian belakangnya kadang-kadang nampak belahan bagian belakangnya. Tayyib. Yang dibahas oleh para ulama bahwa untuk bagian depan kan jelas batasnya, yaitu bagian pusar. Maka para ulama di sana mereka membahas masalah ini. Untuk yang lurus dengan bagian pusar ke bawah, ini semuanya adalah aurat. Kalau terbuka, maka batal hukum sholatnya. Sehingga kita sebagai orang tua, di saat misalnya membelikan kaos untuk anak kita, maka perlu untuk senantiasa diingatkan jangan sampai kaos-kaos yang pendek digunakan untuk sholat, sehingga di saat misalnya dia rukuk ataupun dia sujud, sehingga bagian belakangnya akan nampak. Kalau nampak maka batal karena itu adalah aurat. Di samping itu aurat yang segera perlu untuk ditutup. Kalau misalnya dibiarkan terbuka, maka hukum sholatnya adalah batal. Karena area tersebut adalah area yang seharusnya ditutup dan tidak diperbolehkan untuk ditampakkan. Sehingga perlu untuk waspada. Kemudian di antara pembatal sholat itu adalah wa taghyirun niyah, yaitu merubah niat. Misalnya sholat wajib, sholat zuhur mau dirubah untuk sholat asar, misalnya saat waktu asar
ana baru ingat tadi itu ana belum sholat zuhur. Misalkan saja di saat sudah diniati mau untuk mengqadha sholat zuhur, ini niatnya mau merubah ini, ana mau sholat asar dah. Berarti merubah nih niat dari muayyan ke kemuayyan. Ini kata para ulama istilahnya. Sholat yang tertentu yang hukumnya wajib mau dirubah niatnya ke sholat yang wajib yang lainnya. Ini batal hukum sholatnya. Kata Syekh Muslim rahimahullah juga, beliau termasuk di antara ulama yang mengambil ataupun yang memfatwakan hal ini. Kalau sholat wajib kemudian dia sudah berniat untuk melaksanakan sholat tertentu, kemudian dirubah untuk sholat wajib yang lainnya, maka ini hukumnya adalah batal. Karena kenapa? Di saat misalnya ana sedang sholat Allahu Akbar, niatkan sholat zuhur atau mengqadha sholat zuhur, kemudian ana merubah niat, otomatis membatalkan sholat yang tadi itu ana niatkan. Sehingga sholat yang pertama sebelum merubah niat batal hukum sholatnya. Kok bisa batal? Bagaimana? Karena kita mengganti dengan sholat yang lainnya. Tayyib. Itu yang pertama, alasan pertama. Alasan yang kedua adalah sholat yang pasca penggantian. Berarti sholat yang kedua, yang sebelumnya diniatkan untuk zuhur, kemudian dirubah untuk sholat asar. Maka ini pun batal sholatnya. Karena kenapa? Karena dari awal ana tidak sholat asar. Tahu-tahu yang sebelumnya setengah sholatnya untuk sholat zuhur, yang 2 rakaat lagi untuk sholat asar. Maka bagaimana? Maka ini batal hukum niat dua-duanya. Sehingga ini adalah model yang pertama. Sholat wajib diganti niatnya untuk sholat wajib yang lainnya. Tayyib. Kemudian keadaan yang kedua adalah min mutlaq ila muayyan. Istilahnya ini dari sholat sunnah mutlak ke sholat yang muayyan ataupun tertentu. Apa ini? Misalnya ana niat untuk yang penting sholat aja, Allahu Akbar, yang penting sholat aja, enggak disebutkan zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, enggak. Kemudian di tengah-tengah udah takbir dengan niat untuk sholat sunnah mutlak, saat pertengahan tadi pagi ana belum qabliyah ini, belum qabliyah sholat qabliyatus subahi. Akhirnya kemudian ana mengqadainya, merubah niat. Ini pun tidak diperbolehkan. Taib. Yang diperbolehkan adalah satu keadaan. Apa itu? Dari sholat yang tertentu kemudian dirubah sholat sunnah mutlak. Yang diperbolehkan. Yang penting sholat saja. Maka ini diperbolehkan. Ini sesuai yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga ini yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Intinya bahwa kalau misalnya untuk merubah niat sholat yang membatalkan itu adalah kalau sholatnya adalah sholat yang sudah tertentu kemudian dirubah ke sholat yang lainnya. Kemudian di poin berikutnya adalah wastidbarul qiblah, yaitu membelakangi ataupun memunggungi kiblat. Maka batal sholatnya itu kalau memang kita tidak mengetahuinya. Kalau mengetahuinya kemudian sengaja untuk memunggungi kiblat, maka batal hukum sholatnya. Tapi ini ada sebagian di antara keadaan yang memang kita tidak diharuskan untuk menghadap ke arah kiblat, yang pernah kita bahas sebelumnya di saat kita membahas masalah syurutus shalah. Apa itu? Di saat misalnya lagi peperangan berkecamuk, maka sholatnya menghadap ke arah kemana saja pun diperbolehkan. Termasuk diantaranya adalah sholat sunnah yang dikerjakan di atas kendaraan. Yang mana Nabi Muhammad SAW beliau sholat di atas kendaraan beliau untuk sholat sunnah. Ainamat tajahat rahilatuhu, menghadap ke arah kemanapun juga kendaraan beliau, walaupun toh sampai membelakangi kiblat, maka diperbolehkan. Itu diantara pengecualiannya. Kemudian yang berikutnya adalah wal aklu wasyurbu. Ini satu paket ini, yaitu makan dan juga minum. Ini adalah
kalau dilaksanakan dengan sengaja maka batal hukum sholatnya. Udah tahu dia sedang sholat, sambil makan kacang kapri, sebagaimana mungkin kita dulu saat masih kecil-kecil sholat sambil ngemil kacang kapri, maka batal hukum sholatnya. Orang-orang yang tua sedang sholat, anak-anak kecil krauk makan kacang kapri dengan sengaja, maka batal hukum sholatnya. Kalau lupa bagaimana? Ataupun mungkin dia nggak mengetahui hukumnya. Kalau sampai dia lupa, maka kata para ulama di sini ini adalah kalau banyak makannya maka batal. Kalau memang lupa. Tapi kalau sedikit dia sholat kebetulan haus, di sampingnya ada minuman, langsung dia tenggak. Dia lupa sedang sholat, maka kalau sedikit ini nggak batal. Tayyib. Ini adalah juga yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini pula yang terdapat dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tayyib. Tadi itu yang batalkan adalah kalau memang dilaksanakan dengan sengaja. Kalau dilaksanakan karena mungkin faktor lupa ataupun karena faktor mungkin dia tidak mengetahui hukumnya, kalau sedikit nggak batal. Tetapi kalau banyak maka menjadi batal. Tadi ini kita sampaikan adalah yang juga difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini beliau menyebutkan ini. Ini di antara contohnya beliau ngomong begini. Insanun saha, seorang manusia dia lupa. Wa kana mau syai'an. Dia lupa sholat, lagi sholat tapi dia lupa lah sholat. Sedang sholat, cuma dia nggak ngeh ataupun sedang lupa kalau dia lagi sholat. Kebetulan dia membawa makanan fa akhadha ya'kulu minhu lakinnahu sahin. Akhirnya kemudian dia mengambil makanannya sedikit, maka fala tabtul sholat, maka sholatnya nggak batal. Tadi ini adalah karena faktor lupa. Li'annahu yasir, karena adalah sedikit. Lakin laukana kasiron, tetapi kalau memang dia itu adalah banyak makannya, seperti misalnya dia membeli 1 kilo minal inabi anggur, allaqau fi raqabati, kata Syekh Muslimin. Dia lupa, ada lagi sholat, kebetulan habis membeli anggur 1 kilo, dia gantungkan di lehernya. Ini disebutkan di fatwa beliau, syarh mumti'. Wa nasiya wa jala ya'kul min hadzal inabi hatta faragha minhu. Dia lupa makan anggur tersebut sampai habis 1 kilo. sedang sholat. Fahada kathir, fatabtulu bihi shalah, maka hukum sholatnya adalah batal. Walau kana sahiyan, walaupun toh dia lupa. Jelas insyaallah ya. Kalau sedikit tidak batal. Tapi kalau banyak maka batal, walaupun toh dia itu lupa sedang sholat. Kemudian yang poin berikutnya adalah wal qahqahatu, yaitu tertawa terbahak-bahak. Dalam masalah ini dibahas oleh para ulama adalah tertawa yang sampai menimbulkan suatu suara. Tertawanya ini bisa membatalkan sholat. Tetapi kalau misalnya hanya sekedar tersenyum, kadang-kadang ada orang sholat karena mungkin dia ingat sesuatu yang lucu dan nggak bisa untuk menahannya, akhirnya kemudian tersenyum, maka ini tidak membatalkan sholatnya. Tetapi kalau sampai nanti tertawa, maka bisa batal sholatnya, apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. Karena kenapa? Ini li'anna aqrabu ila hazmil kalam, kan termasuk di antara gurauan dalam dari suatu perkataan. Nggak diperbolehkan. Tetapi kalau sekedar untuk tersenyum, maka diperbolehkan. Kemudian di poin berikutnya, alhamdulillah selesai untuk membatal sholat. Masih ada wariddatu, terakhir adalah murtad. Ada orang dia sedang sholat, tahu-tahu kemudian dia murtad, maka batal hukum sholatnya. Atau mungkin dia ragu-ragu, ini Nabi Muhammad SAW itu beliau Nabi ataukah bukan ini? Nabi ataukah bukan? Maka dia ragu-ragu, makanya murtad dia. Maka murtad, maka batal hukum sholatnya. Kemudian di pembahasan berikutnya rakaatul faraidhi, yaitu rakaat sholat wajib. Wa rakaatul faraidhi sab'a asyrata rakaah. Ini untuk jumlah rakaat
solat wajib itu berjumlah 17. Tentunya ini adalah untuk keadaan orang yang solat dan dia bukan seorang musafir, bukan seorang musafir. Berarti jumlah rakaatnya adalah genap berjumlah 17. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Berarti jumlahnya adalah 17 rakaat, dan ini berlaku untuk orang yang tidak sedang bermusafir. Kalau sedang bermusafir kemudian dia itu menyempurnakan jumlah rakaatnya, maka itu pun sama, jumlahnya adalah 17. Tetapi kalau misalnya ada sebagian di antara orang yang dia itu mengqasar salatnya, sehingga 2 rakaat subuh, kemudian 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, maka tentunya jumlahnya bukan berjumlah 17 rakaat, tapi jelasnya adalah berkurang. Dan 17 dikurangi 6 berarti 11 rakaat sehari semalam bagi seorang musafir. Kemudian wa fiha arba'un wa thalathuna sajdah, di dalam 17 rakaat tersebut terdapat 34 sujudan. Karena kenapa? Karena setiap rakaat itu adalah berisi 2 kali sujud. Kalau jumlah rakaatnya sehari semalam itu ada 17, maka tinggal kali 2, berarti 34 sujudan sehari semalam. Wa fiha arba'un wa tis'una takbirah, di dalamnya ada 94 takbiran ataupun takbir bacaan Allahu Akbar, yaitu di saat tentunya untuk setiap rakaat itu ada 5 kali takbir. Perhatikan, setiap rakaat ada 5 kali takbir selain takbiratul ihram. Nanti ada penghitungan sendiri. Yaitu takbir di saat mau rukuk, kemudian di saat mau sujud, kemudian bangun dari sujud yang pertama, kemudian untuk sujud yang kedua, plus bangun dari sujud yang kedua, maka jumlahnya adalah ada 5 kali takbir untuk setiap rakaatnya. 5 kali 17 ada 85 takbir. Kemudian ditambah 5 kali takbiratul ihram. Kok 5 kali takbiratul ihram? Iya, karena jumlah solatan sehari semalam adalah 5 kali solatan. Otomatis ada 5 kali takbiratul ihram sehari semalam. Berarti tadi itu 85 plus 5 kali, berarti sudah ada 90 kali takbir plus takbir untuk bangun dari rokaat yang ketiga, kedua menuju rokaat yang ketiga, yaitu ada 4 kali takbir. Jumlah totalnya adalah 95 takbir. Kemudian wafiha, di dalam 17 solatan tersebut ataupun rakaat tersebut ada tis'u tasyahudat, ada 9 kali tasyahud. Karena untuk solat ataupun setiap solat selain salat subuh kan ada 2 kali tasyahud, berarti sudah ada 8 tasyahud plus 1 kali tasyahud untuk salat subuh, sehingga totalnya adalah 9 kali tasyahud. Wa fiha asyru taslimat, ada 10 kali salam. Kalau 5 kali solatan sehari semalam, maka untuk setiap solatan ada 2 kali salam. Jumlah salam adalah tentunya semuanya adalah 10. Wa mi'atun wa thalathuna wa khamsuna wa sittatun wa khamsuna tasbihah, ada 153 tasbihan. Nanti bisa antum hitung sendiri. Wa jumlatul arkani fi sholati mi'atun wa sittatun wa ishruna, jumlah rukun dalam salat ada 126 rukun.
Di dalam salat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan. Dalam maghrib ada 42 rukun. Wa fil rubaiyati arba'atun wa khamsuna ruknan. Di dalam salat yang jumlah rakaatnya adalah 4, di situ ada 54 rukun. Baik. Alhamdulillah selesai untuk masalah bilangan-bilangan. Kemudian dibahas oleh beliau di poin berikutnya, ini adalah waman ajaza 'anil qiyam. Ini tentang salatnya orang yang sedang mempunyai suatu uzur karena mungkin nggak mampu untuk berdiri di antaranya. Waman ajaza 'anil qiyam fil fardhah. Barang siapa yang tidak sanggup untuk berdiri di dalam salat wajib, shalla jalisa, maka dia salatnya sambil dalam keadaan duduk. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Kata Nabi Muhammad dalam satu hadis yang sahih, shalli qa'imah, engkau salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tasadi', kalau engkau enggak mampu karena mungkin faktor sakit, fa qa'idah, maka salatlah dalam keadaan duduk. Sehingga disimpulkan di sini bahwa aslinya untuk sholat wajib yang justru menjadi di antara rukun dalam sholat itu adalah harus berdiri. Kalau memang mampu. Kalau memang nggak mampu karena mungkin faktor lemahnya bukan main, karena mungkin stroke, karena mungkin lumpuh, sehingga untuk berdiri ini dia nggak mampu. Kalau dia tidak mampu berdiri, walaupun untuk sholat wajib, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Tadi ini adalah hadis-hadisnya. Shalli qa'imah, engkau sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', kalau engkau enggak mampu, maka fa qa'idah, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam, kalau enggak mampu duduk pula, maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Dan pilihan pertama di sini ini adalah berbaring miring ke arah kanan. Sedangkan seluruh bagian depan tubuh kita menghadap ke arah kiblat. Berarti tidak langsung berbaring dengan cara terlentang, tetapi adalah miring terlebih dahulu. Biar nanti sekujur tubuh kita ini yang bagian depan menghadap ke arah kiblat. Kenapa kok nggak langsung terlentang saja yang jadi alternatif yang pertama? Kalau tidur terlentang tidak bisa untuk menghadap ke arah kiblat untuk semua bagian depan, karena nanti otomatis rata-rata adalah menghadap ke arah atas. Sehingga pilihan yang pertama adalah miring ke arah ataupun ke sebelah kanan. Otomatis model-modelnya adalah sebagaimana di saat jenazah dikuburkan, dimiringkan ke sebelah kanan, dihadapkan ke arah kiblat, dan otomatis kepala kita berada di sebelah utara, sedangkan kaki berada di sebelah selatan. Dengan demikian bahwa sekujur tubuh kita yang bagian depan semua menghadap ke arah kiblat. Nanti perlu untuk diusahakan bagi orang-orang yang dia tidak mampu untuk duduk sholatnya, tidak apalagi untuk berdiri, maka sholatnya dia berbaring, dan berbaringnya adalah miring ke sebelah kanan, bukan langsung berbaring dengan model-model terlentang. Terus untuk sujudnya bagaimana, untuk rukuknya bagaimana? Kalau untuk rukuk, untuk sujud, maka menggunakan isyarat. Kalau bisa tubuh untuk agak dibungkukkan sedikit untuk rukuk, ataupun agak banyak sedikit untuk sujud, maka silakan. Kalau nggak bisa, maka sebisanya. Tayyib. Kalau seandainya berbaring dengan cara miring ke arah kanan nggak bisa, maka nanti baru bisa untuk dengan cara tidur ataupun berbaring terlentang. Dengan cara yang difatwakan oleh para ulama adalah kaki berada di sebelah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Kemudian bagian kepala diganjal. Bagian kepala diganjal. Tujuannya untuk apa? Biar nanti menghadap ke arah kiblat pula.
Terus untuk sujud rukuknya bagaimana? Menggunakan isyarat. Kalau bisa dengan anggukan kepala, au ma'a biroksi, menggunakan anggukan kepala. Kalau nggak bisa untuk angguk kepala bagaimana? Maka menggunakan gerakan mata. Karena memang nggak mampu berarti sudah sangat lemah sekali menggunakan gerakan mata. Terus untuk bedakan antara ini gerakan mata untuk ruku, untuk sujud bagaimana? Maka dibuat perkiraan. Kalau misalnya untuk dalam kondisi ruku memandang ke arah sana, kalau ruku berarti lebih ke bawah lagi. Dan ini adalah yang difatwakan oleh para ulama, dan itu adalah ditempuh di saat dalam keadaan memang benar-benar tidak mampu untuk sholat secara sempurna, dengan berdiri nggak bisa, duduk pun nggak bisa, berbaring ke arah kanan pun nggak bisa, baru kemudian tidur telentang. Kemudian dibahas oleh para ulama pula, bisa membahas masalah ini, mungkin pernah kita sampai sebelumnya. Untuk sekedar mengingatkan saja bahwa untuk sholat yang diwajibkan berdiri tadi itu adalah untuk sholat wajib. Sedangkan untuk sholat sunnah, walaupun toh dikerjakan dengan cara yang duduk, maka diperbolehkan. Cuman saja kita menggunakan sesuatu dari yang lain. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man shalla qa'idan falau nisfu ajril qa'im. Orang yang sholat dalam keadaan duduk, maka dia mendapatkan pahala setengah dari orang yang sholatnya sambil dalam keadaan berdiri. Ini kata para ulama, untuk haji ini adalah untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, baru kemudian bicara tentang pembahasan hukum sholat yang dikerjakan dalam keadaan duduk kalau memang tidak bisa untuk berdiri. Ustadz, kalau orang yang dia memang nggak bisa untuk berdiri karena faktor sakit, dan dia mau sholat wajib, yang aslinya hukumnya wajib untuk berdiri, tapi dia nggak bisa berdiri, apakah dia mendapatkan pahala setengahnya? Enggak. Kita menggunakan dalil yang lain yang berupa apa? Idza marida abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shalihan. Seorang hamba jika dia sakit ataupun dia sedang bermusafir, maka ditulis baginya pahala-pahala yang biasa dia dapatkan di saat dalam keadaan sehat. Ada orang di saat dia itu biasa untuk sholat wajib dalam keadaan berdiri, karena kemungkinan suatu saat dia sakit sehingga dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, terpaksa sholatnya dalam keadaan duduk. Sehingga bagaimana? Maka pahala tetap dia dapatkan secara full. Jangan khawatir, karena fattaqullaha mastata'tum. Kalian semua takwalah kepada Allah SWT, jalankan ketakwaan semaksimal mungkin. Sudah usaha maksimal, tetapi nggak memungkinkan untuk maksimal karena faktor uzur sakit, maka pahala tetap didapatkan secara full insyaallah. Allahu a'lam. Kemudian dibahas berikutnya adalah faslun wal matruku minas salati salatu asya. Sesuatu yang ditinggal ataupun yang tertinggal di dalam sholat itu ada 3 macam. Maksudnya ada kadang-kadang kita sholat yang dalam keadaan normal, nggak ada satu masalah, tidak ada yang kita tinggalkan. Artinya semua kita kerjakan sebagaimana syarat, rukun dan juga sunnahnya. Tetapi kadang-kadang manusia tetaplah manusia. Yang mana kalau manusia dia kadang lupa. Baik mungkin dia orang biasa, atau mungkin seorang ulama, ataupun bahkan mungkin Nabi Muhammad SAW sendiri pun kadang-kadang beliau lupa ataupun dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi suatu syariah, sehingga dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya manusia walaupun tak secerdas apapun pula ataupun seingat apapun pula, celah untuk lupa kadang-kadang ada. Yang mestinya rakaat yang kedua habis sujud yang kedua, mestinya dia duduk tasyahud,
dia langsung bablas berdiri untuk rakaat yang ketiga. Sehingga ini al-matruk berarti sesuatu yang ditinggalkan dalam sholat. Nanti bagaimana hukumnya? Ini yang akan dibahas. Atau mestinya ada orang dia setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah, tapi dia lupa baca Al-Fatihah, maka Al-Fatihah tersebut termasuk di antara hal yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Ini yang akan dibahas dalam poin-poin ini. Dikatakan oleh beliau di dalam hal ini, wal matruku minas salati salasatu asya. Sesuatu yang ditinggal dari sholat itu ada 3 macam ataupun 3 perkara. Yang pertama adalah fardun. Ada hal yang ditinggalkan tersebut adalah suatu yang fardu. Artinya yang harus dikerjakan dalam sholat. Dan ini biasa dikenal dengan istilah rukun. Ada orang sholat, dia lupa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Habis baca doa iftitah, dia langsung baca surat-surat selain Al-Fatihah. Habis itu kemudian dia rukuk. Ingat-ingat adalah di saat rakaat yang kedua. Ya, tadi ana sepertinya belum baca Al-Fatihah ini. Belum baca Al-Fatihah. Ataupun dia ragu-ragu. Sepertinya belum baca Al-Fatihah. Maka bagaimana? Maka rakaat yang tadi dikerjakan tanpa bacaan Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah termasuk di antara rukun dalam sholat. Bagaimanakah hukum rakaat yang pertama? Tadi yang dia kerjakan. Maka la yu'taddu biha, maka tidak dianggap sah. Berarti seakan-akan rakaat yang tidak ada Al-Fatihahnya tadi itu dianggap dia belum baca Al-Fatihah. Berarti nggak sah hukum rakaatnya. Oleh karena itu, untuk rakaat berikutnya tadi ini adalah baru rakaat yang pertama. Terus nanti bagaimana untuk penanganannya? Itu nanti akan kita bahas. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah di sini nih, kalau dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah adalah sunnah ab'ad. Nanti konsekuensinya akan kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah sunnah hay'ah. Selain ab'ad dan juga selain fardu dalam sholat. Konsekuensi apa di saat misalnya meninggalkan salah satu dari yang fardu ataupun yang ab'ad ataupun yang sunnah. Ini nanti kita bahas insyaallah. Yang pertama, fal fardu. Adapun salat ataupun suatu hal yang ditinggalkan itu berupa rukun dalam salat, la yanubu anhu sujudus sahwi. Maka tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Artinya tadi itu kalau misalnya untuk kasus yang pertama tadi kita sampaikan, lupa baca Al-Fatihah. Untuk sholat atau rakaat yang pertama. Ingatnya adalah rakaat yang kedua. Kebetulan ini sholatnya adalah sholat zuhur. Perhatikan. Ini jumlah rakaat sholat zuhur yang normal. Rakaat yang pertama, ana nggak baca Al-Fatihah. Maka bagaimana? Maka di saat ana melanjutkan sholat ana yang jumlahnya tinggal 3 rakaat ini, sedangkan yang pertama ini nggak diganti. Misalnya setelah rakaat yang terakhir ini habis ataupun sebelum salam dia sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena dia mau mengganti Al-Fatihah yang pertama. Maka ini nggak cukup diganti dengan sujud sahwi. Karena kenapa? Yang ditinggalkan adalah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah nggak cukup diganti dengan sujud sahwi. Terus bagaimana? Kita bacakan. Bal in dzakara wa zamanu qaribun atabi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Kita perhatikan di sini nih, kalau misalnya ini dia
ingatnya waktunya masih belum terlalu lama, silahkan misalnya di saat dia habis rukuk, ingat tadi ana belum baca Al-Fatihah, silahkan untuk balik lagi, baca Al-Fatihah, kemudian rukuknya diulang. Insyaallah ya, tayyib. Tetapi kalau sudah lama, rakaat kedua baru ingat, maka bagaimana? Maka perlu untuk mengganti rakaat yang penuh, yang di dalamnya ada bacaan Al-Fatihah. Suatu rukun dalam sholat yang ditinggalkan, maka tidak dianggap sah rakaatnya tersebut tanpa kita mengerjakan rukun yang ditinggalkan tadi itu. Seandainya ini terjadi di rakaat yang kedua, baru ingat rakaat pertama nggak baca Al-Fatihah, maka perlu untuk menambah rakaatnya. Perhatikan, tadi ini yang nggak ada Al-Fatihahnya, sedangkan yang tiga ini ada Al-Fatihahnya. Maka bagaimana? Tambah satu rakaat lagi yang ada Al-Fatihahnya. Baru kemudian wasajada lisahwi. Kemudian dia sujud sahwi. Kemudian ini dalilnya apa? Yang lebih parah adalah tadi itu Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Yang mestinya salat zuhur 4 rakaat, beliau lupa mengerjakan hanya 2 rakaat. Berarti berapa rukun saja yang beliau tinggalkan? Berapa rukun saja yang beliau tinggalkan? Beliau di saat mau melaksanakan menyempurnakan sholatnya, tidak hanya sekedar sujud sahwi, tetapi beliau menambah jumlah rakaatnya 2 lagi. Dua lagi. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya adalah untuk lupa bagian ataupun hal yang termasuk dalam kategori sunnah. Apa itu? Ini adalah untuk misalnya tasyahud yang pertama. Antum habis sujud yang kedua, untuk rakaat yang kedua mestinya tasyahud yang pertama. Untuk salat zuhur misalnya, antum langsung berdiri untuk rakaat yang ketiga. Kebetulan jadi imam, para makmum sudah subhanallah, antum tetap berdiri. Maka ini bagaimana? Kalau sudah berdiri, maka tidak diperbolehkan untuk balik lagi. Kalau sudah berdiri, maka sudah tidak diperbolehkan untuk balik lagi. Kita perhatikan dulu yang disampaikan oleh beliau di sini. Wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da labusi bil fardhi. Yang sunnah tidak perlu untuk kembali lagi apabila telah melakukan sesuatu yang fardu hukumnya. Berdiri untuk rakaat yang kedua adalah fardu hukumnya. Sedangkan antum belum melaksanakan kesunahan yang berupa tasyahud. Maka kita nggak boleh untuk balik melaksanakan suatu kesunahan setelah kita melaksanakan suatu hal yang wajib. Dalilnya apa? Ada suatu hadisnya adalah hadis yang sahih. Idza dzakara ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian ingat qabla yutimma qa'iman falyajlis, ingatnya sebelum dia berdiri sempurna. Kalau ingatnya sebelum berdiri sempurna, maka falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Tetapi kalau sudah idza tatama qa'ima fala yajlis, kalau sudah berdiri dan sempurna fala yajlis, maka jangan duduk. Misalnya begini, antum di saat sholat mestinya tasyahud, kemudian langsung mau bangun untuk rakaat yang ketiga, baru pertengahan begini ingat ana mestinya tasyahud ini, maka sebelum bangun sempurna silakan untuk duduk kembali. Tetapi kalau sudah bangun sempurna begini untuk rakaat berikutnya, maka jangan duduk kembali. Terus nanti bagaimana untuk penggantian yang lupa ini? Maka yasjudu lisahwi, perlu untuk sujud sahwi walaupun toh tidak ada tasyahud yang pertama, karena untuk tasyahud yang pertama masuk dalam kategori sunnah. Tadi itu dalilnya Nabi Muhammad SAW, beliau nyuruh kalau salah seorang di antara kalian ingatnya sebelum dia bangun berdiri secara sempurna,
maka hendaklah falyajlis, dia duduk. Tapi kalau sudah bangun sempurna, maka jangan duduk kembali. Kembali. Ini pun berlaku bagi seorang imam. Kalau imam dia diingatkan, subhanallah, subhanallah oleh makmumnya, karena tasyahudnya dia lupa. Kalau dia sudah bangun dengan sempurna, bangun berdiri dengan sempurna, maka jangan duduk lagi. Tetapi kalau baru bangun begini, belum bangun secara sempurna, masih bengkong postur tubuhnya, maka silakan untuk duduk kembali. Tentang imam tadi ini ada hadis yang sahih dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau salat. Di saat sehabis rakaat yang kedua, beliau bangun. Mestinya adalah duduk terlebih dahulu, tapi beliau langsung bangun. Para jamaah di belakang beliau sudah mengatakan subhanallah, subhanallah. Tapi ini beliau ngasih isyarat. Kumu. Maksudnya isyaratnya adalah perintah kepada para sahabat, para jamaah yang lain untuk pada bangun. Beliau bangun udah begini. Udah bangun berdiri. Sahabat di belakang, para makmum di belakang beliau, subhanallah, subhanallah. Beliau ngasih isyarat. Paham? Itu isyarat begini berarti nyuruh untuk pada bangun. Sehabis sholat, sebelum salam, beliau sujud sahwi terlebih dahulu. Habis sujud sahwi, kemudian salam, kemudian beliau mengatakan, hakadha sana'a Rasulullah. Begitulah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sudah 2:30. Kita buka tanya jawab. Nanti untuk berikutnya ini berhubung pembahasannya adalah berkaitan dengan waktu-waktu yang dilarang sholat di dalamnya. Sedang bahasan untuk sujud sahwi.